Museum Kebangkitan Nasional. Museum ini adalah sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen, tempat lahir dan berkembangnya kesadaran nasional. Dan juga ditemukannya organisasi pergerakan modern pertama kali dengan nama Budi Utomo. Tapi sebelum melanjutkan ke organisasi Budi Utomo, kita akan bahas dulu tentang sekolah Stovia. Welcome to Ziarah House. Hai semua, balik lagi di Ziarah ID. Kali ini kita akan membahas sekolah kedokteran pertama yang ada di Indonesia, yaitu Stovia. Seperti apa ceritanya? Kita langsung simak video berikut. Halo semua, sekarang gue lagi berada di salah satu ruangan pengajar Stovia, di mana jumlah pengajarnya ini ada 12 orang. 12 orang ini juga dibantu oleh asisten pengajar yang berasal dari Stovia dengan lulusan yang terbaik. Stovia adalah sebuah sekolah kedokteran pertama di Indonesia. Sekolah ini juga merupakan sekolah pribumi di zaman Hindia Belanda. Sebelumnya, di sekolah ini nggak ada orang-orang pribumi. Tetapi karena zaman itu ada wabah penyakit seperti tipes, kolera, cacar air, dan semacamnya. Hingga berpengaruhlah ke perkebunan dan terjadilah kerugian yang besar. Karena para pekerja sendiri yang merupakan orang-orang pribumi banyak menjadi korban wabah ini. Jadi hampir sepertiga penduduk itu udah nggak berdaya melawan penyakit ini. Ibaratnya udah terengah-engah lah gitu. Nah, akhirnya pemerintah Belanda yang saat itu menjajah Indonesia kewalahan. Dan wabah ini sendiri itu tersebar di Banyumas hingga ke Purwokerto pada tahun 1847. Lama banget ya, itu sebelum kemerdekaan sih. Nah, udah lama banget tuh sebelum kemerdekaan. Sehingga ada usul dari kepala jawatan saat itu, yaitu namanya Weboch. Weboch ini memberikan usul untuk mendidik anak bumi putra atau orang-orang pribumi, kita bisa bilang, jadi pembantu dokter Belanda. Karena kan mereka kewalahan ya, jadi akhirnya mereka membutuhkan tenaga lagi nih di Indonesia gitu. Nah, pertanyaannya kan, kenapa kok pemerintah Belanda memberdayakan anak-anak pribumi untuk diajarkan atau dididik di Fakultas Kedokteran Stovia? Nah, otomatis kan kalau mendidik mereka harus belajar lagi dong bertahun-tahun gitu. Sebelumnya pemerintah Belanda itu ingin mengundang atau meminta bantuan kepada dokter yang ada di Eropa. Karena biaya yang sangat besar, akhirnya si ketuanya ini mengusulkan lah tuh, lebih baik kita mendidik anak-anak pribumi aja. Jadi nextnya juga ya udah nggak usah capek-capek lagi, di sini juga ada dokter gitu loh. Nah, dimulailah tuh pendidikan orang-orang pribumi di tanggal 2 Januari 1849. Saat itu yang dididik hanya 30 orang. Awalnya pendidikan di Stovia itu berjarak selama 2 tahun. Tetapi berjalannya waktu akhirnya ditambah 1 tahun menjadi 3 tahun jaraknya. Ya, jadi sama lah ya, mungkin kita SMP kan 3 tahun, SMA 3 tahun, ya seperti itu. Oke, di sini gue nemuin salah satu lonceng Stovia. Jadi mungkin kalau misalnya biasa teman-teman kalau lagi istirahat, kalau lagi pulang itu kan bunyi lonceng ya. Tapi kalau istirahat mungkin bunyinya beberapa kali dan pulang bunyinya berapa kali. Nah, kita coba yuk untuk bunyiin loncengnya seperti apa sih bunyinya. Wah, deg-degan cuy. Oh, sumpah kenceng banget. Oke, segitu aja, kita langsung lanjut lagi yuk. Kita belajar tentang Stovia. Siswa Stovia juga menerima uang saku sebesar 15 gulden per bulan. Nah, kalian bisa search deh, 15 gulden itu berapa rupiah. Tapi saat di zaman itu ya, karena uang gulden inilah yang dulunya dipakai untuk transaksi. Sekolah Stovia ini juga disiplin banget. Contohnya, diharuskan tinggal dalam asrama dengan jadwal kegiatan sudah ditentukan dari pagi sampai malam hari. Bagi mereka yang melanggar ketentuan, akan mendapatkan hukuman sesuai dengan kesalahan yang diperbuatnya. Nah, sekarang kita intip yuk, seperti apa asrama Stovia.
Sekarang gue masuk ke area ruangan asrama yang ada di sekolah ini. Terus di sini adalah mungkin 3 pemuda yang bisa jadi adalah guru juga di sini. Di sini masih banget asli ya. Ini asli tempat tidurnya. Besi. Terus ini gulingnya juga masih asli semua loh ini. Masih kayak kapuk gitu ya dalamnya. Terus ada lemarinya juga. Sama ada bajunya loh. Dan ada pengurus-pengurusnya juga di sini. Oke. Ini ada tulisan, bisa kita lihat ya. Status sosial keluarga pelajar Stovia. Oh, di sini tuh ada lapisan atas, lapisan menengah, dan lapisan bawah. Lapisan atas ada 146, lulusnya 41. Oh, lulusnya juga sedikit ya, nggak banyak loh. Berarti benar-benar mereka harus ngelewatin rintangan yang besar untuk sekolah di sini. Terus total siswa yang menengah sih yang paling banyak lulus ya. Terus di sini juga ya lumayan banyak untuk menengah ke bawah. Untuk lapisan bawah juga banyak di sini. Terus ini asramanya yang masih asli banget dan asri. Terus lampu-lampunya. Kalian tahu nih tentang sejarah Stovia, kalian boleh komen di kolom komentar dan kita akan diskusi di sana.